Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amalan bagi kami semua, agar tidak semakin menurun dalam kerohanian, tetapi semakin meningkat, sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita pada pagi hari ini 16 November 2025 berjudul Allah menyingkapkan rahasianya di setiap zaman. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Penjelasannya, pada zaman dahulu, Tuhan Allah semesta langit menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada para nabinya, dan hal ini masih Ia lakukan. Masa kini dan masa depan sama-sama jelas baginya, dan Ia menunjukkan kepada hamba-hambanya sejarah masa depan tentang apa yang akan terjadi. Yang Maha Tahu melihat ke masa lalu dan meramalkan melalui para nabinya kebangkitan dan kejatuhan kerajaan ratusan tahun sebelum peristiwa yang dinubuatkan terjadi. Suara Allah bergema sepanjang zaman, memberitahu penduduk bumi apa yang akan terjadi. Raja dan pangeran mengambil tempat mereka pada waktu yang telah ditentukan. Mereka pikir mereka sedang melaksanakan tujuan mereka sendiri, tetapi pada kenyataannya mereka sedang menggenapi firman yang telah Allah berikan melalui para nabinya. Orang yang tidak percaya dan tidak bertuhan tidak memahami tanda-tanda zaman. Dalam ketidaktahuan mereka mungkin menolak untuk menerima catatan yang diilhami. Namun, ketika orang-orang Kristen yang mengaku berbicara dengan nada mengejek tentang cara dan sarana yang digunakan oleh akulah aku yang agung untuk menyatakan jalan dan tujuannya, mereka menunjukkan diri mereka tidak mengetahui kitab suci maupun kuasa Allah. Orang Kristen yang menerima kebenaran, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran akan memandang sejarah Alkitab dalam konteksnya yang sebenarnya. Masa lalu, sejarah ekonomi Yahudi, dari awal hingga akhir, alih-alih dibicarakan dengan hina dan dicemooh sebagai zaman kegelapan, akan menyingkapkan terang, dan bahkan lebih terang lagi saat dipelajari. Perkataan manusia gagal, dan mereka yang menganggap pernyataan mereka sebagai sandaran mungkin akan gemetar. Karena suatu hari mereka akan seperti kapal yang karam, namun firman Allah tidak pernah salah dan kekal selamanya. Allah hidup dan berkuasa. Kemuliaannya tidak terbatas pada bait suci buatan tangan. Dia tidak menutup sorga bagi umatnya. Sebagaimana pada zaman Yahudi, demikian pula pada zaman ini Allah menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Patung yang ditunjukkan kepada Nebukadnezar dalam Daniel 2 dalam penglihatan malam itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Logam-logam dalam patung itu yang melambangkan berbagai kerajaan menjadi semakin tidak murni dan berharga. Kepala patung itu terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga.
Pahanya terbuat dari besi, dan kaki serta jari-jari kakinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Maka kerajaan-kerajaan yang digambarkan oleh mereka pun merosot nilainya. Jika mereka senantiasa memelihara rasa takut akan Tuhan, mereka akan diberikan hikmat dan kuasa yang akan mengikat mereka dan membuat mereka tetap kuat. Dikutip dari manuskrip 39 tahun 1899. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Daniel berkata kepada Nebukadnezar bahwa ada Allah di sorga yang menyingkapkan rahasia-rahasia, dan Allah tersebut telah memberitahukan kepada Nebukadnezar apa yang akan terjadi di masa mendatang. Siapakah Allah yang di sorga tersebut? The Review and Herald tanggal 8 September tahun 1896 paragraf 9 berkata, oleh teguran Allah, hati Nebukadnezar yang sombong menjadi rendah hati. Ia, yaitu Nebukadnezar, mengakui Yehova adalah Allah yang hidup. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang dimaksudkan Daniel adalah Yehova. Siapakah yang disebut Yehova ini? The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 20 menjawab, ia, yaitu setan, melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Yehova. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas sekali bahwa Yehova ini adalah Allah Bapa. Jadi, yang mengungkapkan rahasia-rahasia masa depan kepada Nebukadnezar adalah Allah Bapa. Daniel pun menyatakan yang sama. Daniel berkata dalam doanya, Daniel 2 ayat 23 yang berbunyi, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Daniel berdoa kepada Allah nenek moyangnya. Siapakah dia? Petrus membantu kita dalam Kisah 3 ayat 13 yang berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Perhatikan dalam versi King James dikatakan, glorified his son. Jadi Allah nenek moyang daripada Petrus memuliakan anaknya. Inilah yang dinyatakan oleh Petrus, dan Petrus adalah orang Ibrani sama seperti Daniel. Dari ayat ini jelas bahwa Allah nenek moyangnya Petrus dan Daniel mempunyai anak yang bernama Yesus. Karenanya Allah nenek moyang orang Ibrani adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang menyingkapkan rahasianya di setiap zaman. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 327 paragraf 2. Suara Allah bergema sepanjang zaman, memberitahu penduduk bumi apa yang akan terjadi. Raja dan pangeran mengambil tempat mereka pada waktu yang telah ditentukan. Mereka pikir mereka sedang melaksanakan tujuan mereka sendiri, tetapi pada kenyataannya mereka sedang menggenapi firman yang telah Allah berikan melalui para nabinya. Nah, yang menarik adalah ada hubungan yang renungan pagi hari ini nyatakan tentang patung dalam mimpi Nebukadnezar dengan agama. Renungan hari ini berkata dalam paragraf 6 yang berbunyi, patung yang ditunjukkan kepada Nebukadnezar dalam Daniel 2 dalam penglihatan malam itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Logam-logam dalam patung itu yang melambangkan berbagai kerajaan menjadi semakin tidak murni dan berharga. Artinya, terjadi penurunan kualitas dan nilai. Demikian juga dengan agama. Dalam manuskrip 39 tahun 1899 paragraf 11 dikatakan, selain mewakili kerajaan-kerajaan di bumi ini, gambaran yang diwahyukan kepada Nebukadnezar juga dengan tepat menggambarkan kemerosotan agama. Kita menjadi lemah secara moral dan rohani,
seiring kita melupakan Allah. Mereka yang mengaku Protestan saat ini tidak seperti Luther dulu. Demikian juga dengan gereja Advent. Mereka yang mengaku Advent sekarang ini tidak seperti waktu Nyonya White dulu. Dan hal tersebut Nyonya White sudah nubuatkan. Manuskrip 1 tahun 1915 paragraf 2 berkata, "Aku katakan kepadamu sekarang," Nyonya White berkata, "bahwa ketika aku diistirahatkan, perubahan besar akan terjadi." Perubahan besar tersebut membuat gereja Advent yang sekarang sangat berbeda dengan gereja Advent mula-mula, khususnya tentang siapa Allah yang disembah. Gereja Advent mula-mula menyembah Allah yang benar, Allah Bapa, dan gereja Advent yang sekarang menyembah Trinitas. Inilah perubahan besar yang terjadi. Siapakah yang Anda pilih? Allah yang benar, yaitu Allah Bapa atau Trinitas? Adalah doa kami agar kita semua, seperti Daniel dan Nebukadnezar, mengakui Allah di sorga adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar yang menyingkapkan rahasia di setiap zaman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah ya Bapa yang menyingkapkan rahasia-rahasia apa yang akan terjadi di masa mendatang dari setiap zaman kepada umat-umat-Mu, agar umat-umat-Mu dapat bertumbuh dan belajar bahwa Engkaulah yang memimpin kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus kami dapat memilih yang benar, yaitu menyembah Engkau ya Bapa dan meninggalkan Trinitas. Dan pada akhirnya umat-Mu, gereja Advent yang sekarang ini dapat bertobat, kembali kepada Allah yang benar, kembali kepada iman yang mula-mula. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.